Akhirnya si Mbah ini ngasih solusi. Ya udah, gini aja, katanya. Kalau kamu mau dan kamu sanggup dengan resikonya, saya kasih 3 pilihan. Pertama, kamu melihara tuyul. Kedua, kamu melihara genderuwo atau buta ijo. Yang ketiga, nikah sama jin. Silahkan, mau yang mana? Wajib memuaskan si putri ini, salah satu putri lah yang akan dinikahi. Wajib memuaskan dalam kebutuhan rajangnya. Timbal baliknya, setelah beliau puas, kamu akan diberi materi. Seperti itu. Akan tetapi, kalau nyampe jadi anak atau hamil si istri gaib kamu, kalau anaknya perempuan, kamu harus ikut ke alamnya. Tapi kalau anaknya laki-laki, dia bisa di alam manusia tapi dengan kebutuhan khusus. Saya udah gak khawatir lagi miskin, kata si M. Usaha saya sudah jalan, saya punya rumah, beberapa rumah, mobil sudah banyak, tabungan ada, deposit ada. Tapi tidak begitu. Kejadian aneh mulai di perjalanan pulang. Di perjalanan pulang, tiba-tiba mobil yang dia tumpangi bocor berkali-kali banyak. Tapi anehnya, tiap ditambal yang kiri, nanti yang kanan bocor. Begitupun terus bolak-balik sampai klimaksnya mobil ini mogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus di Dongeng Misteri. Episode kali ini kami mendapatkan email dari salah satu follower kami, di mana beliau mempunyai kisah misteri dan beliau meminta kami untuk menyampaikan kisahnya karena beliau sendiri tidak sanggup untuk menyampaikan secara langsung karena ada 1 dan 2 hal. Namun setelah kami pelajari kiriman email beliau, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Baiklah pemirsa, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak ceritanya. Di tengah himpitan ekonomi, banyak orang yang hilaf dan hilang imannya, sehingga mereka memakai jalan pintas untuk mencari solusi atas masalah ekonominya. Narasumber kami mengirimkan sebuah DM atas nama @_NR150AM, di mana beliau mempunyai kisah tentang mencari solusi dengan jalan pintas, mencari harta kekayaan dengan jalan yang sangat-sangat mudah, tapi beresiko tinggi, yaitu dengan kawin dengan salah satu makhluk astral. NR ini dulunya beliau seorang pengusaha di bidang mebel. Nah, beliau waktu itu usahanya sangat bagus dan boleh dikatakan salah satu pengusaha muda yang sukses di zamannya. Cuman waktu itu kan dengan adanya hantaman COVID, waktu itu semua usaha itu mandek, termasuk usahanya beliau, sampai ke titik yang tadinya beliau menghasilkan keuntungan sampai ratusan juta per bulan. Pas COVID ini, beliau minus berkali-kali lipat dari keuntungan-keuntungan sebelumnya. Nah, akhirnya pas di titik itu, beliau mulai hancur. Orang yang jatuh tertimpa tangga, keluarganya pun tercerai-berai. Beliau mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Istrinya pun meninggalkannya. Nah, si M ini akhirnya mencoba mencari jalan pintas.
dia coba tanya ke salah satu temennya ya, "Ada nggak cara pintas untuk mendapatkan materi?" Nah, kebetulan temennya ini bilang, "Oh ada," katanya, di daerah, masih di daerah Tanah Priangan ya, daerah Jawa Barat. Beliau malah menyarankan, "Ayo kita ke sana, kalau bisa secepatnya, biar kamu tahu cerita yang sebenarnya dan seperti apa." Singkat cerita, si M ini bersama kawannya, taruhlah kawannya namanya Kak, berangkatlah ke salah satu tempat paranormal di daerah Jawa Barat. Singkat cerita, si M ini bercerita tentang keluh kesah masalahnya dan keinginan beliau untuk mendapatkan harta secara instan. Nah, awalnya si paranormal ini mengarahkan si M ini untuk berusaha dulu. Jangan mencari jalan pintas dulu. Coba cari opsi lain katanya. Nah, setelah itu si M tetap ini kekeh. "Bah, saya ini udah coba semua cara tapi mentok." Saya minta tolong ke teman, teman juga kondisinya sama. Saya coba ngajuin ke bank katanya sama. Bahkan sertifikat rumahnya pun sudah tergadai ke bank dan akan disita. Seperti itu, dia cerita seperti itu. Akhirnya si Mbah ini eee, ngasih solusi. "Ya udah, gini aja M," katanya, "kalau kamu mau dan kamu sanggup dengan resikonya, saya kasih 3 pilihan. Pertama, kamu melihara tuyul. Kedua, kamu melihara genderuwo atau buta ijo. Yang ketiga, nikah sama jin. Silahkan, mau yang mana?" Nah, akhirnya singkat cerita si M bertanya, "Kalau melihara tuyul, ini tuh seperti apa?" Nah, si M ini bertanya, "Mbah, kalau misalkan melihara tuyul, gimana Mbah?" "Tuyul bisa," katanya. "Memang cukup simpel," kata si Mbah tuh. "Tuyul ini," katanya, "asal dikasih makan, tapi hasilnya dia tidak akan banyak." Gitu. Yang kedua, kita tidak akan bisa menikmati hasilnya dalam artian, oke lah kita memang kelihatan kaya, kelihatan punya ini, tapi makan kita pasti harus biasa saja. Dan anak-anak pun tidak bisa dikasih sesuatu tanpa si tuyul duluan yang dikasih. Seperti itu. Oh akhirnya si M, "Ah coba kalau genderuwo gimana Mbah?" Nah untuk genderuwo memang ini hasilnya lumayan katanya, dia banyak. Tapi untuk genderuwo ini pasti akan ngikut kemana-mana. Kita di kamar tidur dia ngikut, bahkan waktu berhubungan badan sama istri pun dia pasti ada di situ di samping kamu. Bahkan waktu di WC pun dia ada di samping kamu. Wah bahaya kalau kayak gitu. Saya nggak bisa kalau kayak gitu, kata si M. Nah terus apa yang simpel Mbah? Nikah sama jin. Duh, si M ini langsung tertegun kan. Duh katanya nikah sama jin, ini berat nggak ya? Karena sepengetahuan dia, nikah sama jin tuh memang nantinya akan berakibat fatal, dirinya mungkin bisa diambil ke alamnya. Bah, kalau misalkan saya nikah sama jin, eee, apa resikonya? Dan gimana saya dapat uangnya? Si Mbah akhirnya bercerita, nikah sama jin itu seperti ini, kamu wajib memuaskan si putri ini, si salah satu putri lah yang akan dinikahi, wajib memuaskan dalam kebutuhan ranjangnya. Timbal baliknya setelah beliau puas, kamu akan diberi materi, seperti itu. Akan tetapi kalau nyampe jadi anak atau hamil si istri gaib kamu,
Kalau anaknya perempuan, kamu harus ikut ke alamnya. Tapi kalau anaknya laki-laki, dia bisa di alam manusia tapi dengan kebutuhan khusus. Seperti itu. Akhirnya dengan merenung, si M ini memutuskan, ya udah Mbah, saya mau kawin dengan Jin. Nah, setelah itu dia bertanya ke si Mbah, syaratnya berat nggak Mbah? Enggak, katanya. Kamu cukup sediain baju baru, terus make up. Semua make up harus ada, kembang-kembangan, dan dupa. Yang disebut mungkin dupa ini bukan dupa yang panjang ya, tapi kayak semacam apel jin katanya. Kayaknya dia bilang bentuknya yang bulat-bulat seperti itu. Akhirnya singkat cerita, boleh Mbah, katanya, kata si M ini. Saya nikah sama jin saja, katanya. Si Mbah pun menyanggupi, baiklah kalau kayak gitu, Mbah coba tawasulkan dulu, katanya. Coba Mbah melamar ke kerajaan gaib, pelamaran kamu diterima apa tidak. Dan si Mbahnya tuh meminta tanggal lahir, umur segala macam lah, data-data si M ini. Akhirnya si Mbah masuklah ke ruangan khusus. Waktu itu ruangan khusus. Tidak lama kemudian, tanpa si M ya masuknya, si Mbah sendiri yang masuk dengan membawa tadi data diri si M beserta foto si M. Ada mungkin sekitar setengah jam si Mbah keluar dan si Mbah bilang, Kang atau Dek, tunggu ya sehari sampai ada jawaban, karena tadi belum ada jawaban katanya. Kamu tinggal di sini aja dulu sembari menunggu hasil dari lamaran. Kata si M, baik Mbah, katanya. Akhirnya singkat cerita, menunggulah. Pas masuk ke ruangan itu tuh di malam hari sekitar jam 10-an. Dan jam 10 di hari besoknya, di malam besoknya, barulah dia mendapatkan keputusan. Akhirnya ada salah satu putri dari kerajaan gaib yang menerima lamaran. Cuman dengan syarat-syarat yang tadi, syaratnya memang hampir persis, cuman ada tambahan daging babi merah. Daging babi yang masih merah. Seperti itu. Singkat cerita, akhirnya disanggupilah syarat-syarat itu sama si M. Dan di pagi harinya si M menyediakan syarat-syarat itu komplit tanpa satupun yang tertinggal. Nah, setelah komplit di sore harinya, saya bertanya si Mbah, Mbah, ini syaratnya sudah komplit, terus saya gimana? Ya tunggu, sabar, katanya. Nanti teman kamu ini, si Kak ini jadi saksi ya. Kita masuk ke ruangan, ini kita susun, katanya. Terus habis itu kamu dandan layaknya pengantin, katanya. Pakai baju yang pantas. Baik Mbah, dan kamu harus disucikan dulu. Mandi. Sekitar jam 11 malam setelah si M ini bersuci, mandi kembang dengan air yang sudah diberikan sama si Mbah. Akhirnya mereka disuruh masuk ke ruangan ritual si Mbah. Ayo kita masuk. Itu kondisi jam 11 malam ya. Nah, pas nyampe di dalam, si Mbah bertanya, apakah kamu sudah yakin, katanya, dengan keputusan kamu? Ini sebelum terjadi dan terjadi ijab kabul. Kata si M, dengan pasti, saya yakin Mbah. Demi mendapatkan harta benda, saya yakin. Baik, katanya. Nah, si Mbah kemudian bertanya lagi, kamu sudah siap? Pertanyaan yang serupa. Nah, si M menjawab, siap Mbah. Dengan semua konsekuensinya, iya, siap, katanya. Nah, akhirnya
Sebentar, di ruangan ini, kata si M yang diceritakan si M di sini ya, itu tuh ruangan yang ukurannya tidak terlalu gede ya, ada ukuran 3x4 lah ruangannya. Ada satu meja, meja ditaruh di tengah, meja persegi panjang, cuman nggak terlalu besar, kecil. Semua syarat-syaratnya disimpan di situ. Nah, kemudian si M ini sama si Mbak ini di posisi dekat pintu ya, pintu masuk, beserta si Kak ini sebagai saksi. Nah, mereka duduk, cuman perasaan si Kak katanya, ini tuh kayak banyak orang di ruangan ini, kayak sesak. Dia dengar tuh suara riuh di hajatan. Cuman si Kak ini nggak berani berbicara di dalam. Diem aja si Kak ini. Nah, habis gitu kita lanjut lagi ya. Si M ini langsung menjalankan ritual dengan simbahnya. Simbahnya ngadep ke meja, ngadep sesajen. Si M posisi di sini dan saksinya belakang simbah. Simbah membalapalkan mantra dan tidak lama kemudian terdengar suara ketawa yang menggema. Bahkan mungkin bagi sebagian orang itu meruntuhkan rasa keberanian katanya, saking menggemanya. Ketawa yang menggema dan berwibawa. Tidak lama setelah itu muncul sesosok kakek berdiri di depan meja itu. Dia bertanya, mana pengantin prianya? Seperti itu. Si kakek menunjukkan, ini pengantin prianya. Sudah saya sampaikan semua syaratnya dan ini syaratnya sudah ada di depan. Untuk selanjutnya perjanjiannya silahkan langsung. Akhirnya si M disuruh maju ke depan dan si M pas tiba di depan, di ruangan itu seketika berubah. Bukan ruangan sempit 3x4 dengan meja persegi yang kecil, tapi berubah menjadi sebuah istana yang penuh dengan makanan dan warna kekuning-kuningan seperti emas. Masih dalam kondisi bingung ini si M, karena si mbahnya tidak terlihat. Kata si M ini, saya ini kayak berada di alam jin. Nah, memang mungkin sudah ditarik ke alam jin ya untuk melakukan pernikahan. Singkat cerita, datanglah rombongan katanya dari arah depan pintu istana itu. Nyamperin ke si M ini yang sedang duduk dekat meja perjamuan. Dan ada salah satu perempuan yang bertanya, apakah kamu yakin menikah dengan saya? Si M langsung kaget dong ngelihat perempuan cantik ini bertanya seperti itu. Dan dia mungkin agak sedikit senang ya karena cantik banget katanya. Tidak ada orang yang secantik makhluk ini. Beliau bercerita gitu. Siap katanya. Kamu mau menaati permintaan saya? Apa permintaannya? Saya minta disediain tempat khusus, kamar khusus, dan tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang mengintip. Saya akan datang setiap malam Jumat. Betul. Kata si M langsung menjawab, siap. Kamu akan saya beri, mau uang atau mau emas? Dia tanpa pikir panjang bilang, emas. Gitu. Nggak tahu kenapa ini si M mengatakan emas, kenapa tidak langsung ke uang gitu. Saya pun kurang paham ini, kenapa si M memintanya emas. Nah, singkat cerita, baiklah, sekarang kita langsungkan pernikahan. Singkat cerita, menikahlah di situ. Setelah menikah, beres menikah, si perempuan tadi berkata,
silahkan kamu pulang. Siapkan kamar, nanti malam Jumat saya datang. Ini dia dikasih sesuatu benda yang nantinya mungkin bisa nanti kita close up ya bendanya. Apa? Benda yang nantinya itu sebagai ciri kalau dia tuh sudah menikah dengan si perempuan ini. Nah, singkat cerita, si M tuh kembali lagi ke ruangan yang tadi. Sekejapan mata. Dia tuh nggak bilang apa-apa dulu, diem dulu. Sampai ditepuk sama si Mbah. Gimana? Sudah? Sudah, kata si M. Nah, apa yang diminta? Diceritakanlah tadi. Gitu. Oh iya, kata si Mbah. Oke, kata si Mbah. Nah, sekarang bagian akhir katanya. Kamu bawa foto wanita cantik nggak? Atau wanita yang pengen seperti apa nantinya? Nah, emang kenapa Mbah? Tadi kan di sana saya sudah lihat itu sangat cantik. Iya, di sana, kata si Mbah. Tapi nanti kalau kamu tidak ngasih foto, apakah kamu sanggup ketemunya dengan wujud aslinya? Oh enggak Mbah, katanya. Udah, saya ada nih foto, katanya. Akhirnya dia ngasih lah foto ke si Mbah. Si Mbah cuma manggut-manggut. Dan diambillah suatu kendi kecil, kendi kayak buat naruh bali-bali. Dimasukinlah ke situ fotonya. Seperti itu. Ditutup, dibungkus kain putih, dan atasnya diikat pakai kain merah. Si Mbah berpesan, "Nak, kamu sudah beres, tinggal kamu nanti tunggu. Kamu nyampe rumah, siapin kamar, kembang-kembangan, taruh di sekeliling kamar, terutama di kasur," katanya. Nah, ini buli ini jangan nyampe kamu langkahin. Ini harus kamu pegang terus nyampe ke rumah dan taruh di lemari. Baik Mbah, katanya. Ya udah, singkat cerita keluarlah. Nah, setelah keluar, tidak langsung pulang. Kayaknya pada ngobrol-ngobrol lah di situ katanya. Ngobrol-ngobrol, si Mbah cuman ngingetin, awas ya, usahakan jangan sampai punya anak, tapi kamu harus bikin dia puas. Agar kamu dapat harta yang melimpah. Seperti apa yang kamu minta. Baik Mbah, singkat cerita pulanglah mereka berdua ini. Di perjalanan pun si kendi ini nggak lepas dari pangkuan. Mereka ganti-gantian nyupir mobilnya. Kadang kalau misalkan gantian nyupir, si K ini yang megang atau sebaliknya si M yang megang gitu. Bahkan ke air pun satu-satu, nggak berbarengan karena harus megang kendi ini. Singkat cerita, mereka sampailah di rumah itu jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi si M ini kemudian langsung menyiapkan kamar. Dan dia meminta tolong ke si K ini, tolong belikan kembang 7 rupa. Katanya. Ya si K ini tanpa bertanya segala macam karena sudah tahu ya. Akhirnya beliau beli kembang 7 rupa ini. Singkat cerita, setelah dapat kembang 7 rupa, kata si M ini, "Kak, tolong bantu naburin kembang ini di atas kasur ya," katanya. "Ini saya sudah lagi masih dekor kamar," katanya. Nah, dengan cepat si K ini masuk ke kamarnya dan nabur kembang 7 rupa ini di atas kasur karena kebetulan nanti malam itu malam Jumat. Nah, si K ini bertanya, "Emang harus segininya ya nyampe di dekor?" kata si K. "Iya, orang mintanya harus seperti kamar pengantin baru tiap kali ketemu." "Oh iya, kata si K. Tanpa banyak bicara lagi, akhirnya selesai. Si K pun pulang ke rumahnya. Gitu. Nah, si M masih menunggu waktu kedatangan si Nyai ini. Waktu berjalan sampai jam 10 malam, waktu yang sudah dijanjikan, si K masuk ke kamar tersebut
tanpa sehelai benang pun alias telanjang. Nah, kemudian dengan melafalkan beberapa mantra, tiba-tiba ada suara desiran kayak seperti itu. Tak lama kemudian pintu ada yang ngetuk. Tuk, 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 3 kali. Si M ini menyeringai, mengerutkan dahi. Apa ini datang? Dia berdiri masih dengan kondisi telanjang, nyamperin pintu. Niatnya mau membuka, tapi belum juga membuka ya, baru megang gagang pintu. Ada yang manggil di belakang. Kakak. Kaget dong dia. Dia melihat ke belakang, ternyata si putrinya sudah ada di situ. Dan alangkah terkejutnya lagi, si putrinya tersebut persis menyerupai foto yang dia taruh di kendil. Nah, dia tuh menceritakan foto yang dia taruh di kendil itu merupakan salah satu artis yang ada di Indonesia. Maaf saya sambil ketawa ya. Salah satu artis yang ada di Indonesia, cuman perbedaannya dia nih, ini mendeskripsikan si Nyai ini ya. Dia ini persis ketipak dengan foto yang dia kasih, yang dia taruh di pendil. Dan ada satu yang aneh katanya. Dia tuh kelihatan pucat. Cuman itu doang perbedaannya. Singkat cerita, mereka ngobrol lah. Dan ngobrol layaknya pasangan suami istri, terjadilah pergumulan itu. Hubungan suami istri di kamar itu. Nah, setelah itu, setelah selesai di pagi harinya, si putri ini berpamitan pulang. Setelah berpamitan, dan si M ini ngecek keranjang, semua kembang-kembang ini berubah menjadi emas. Dengan bentuk hampir menyerupai kembang-kembang itu katanya. Nah, setelah itu si M dengan senang, saya kaya, hampir setengah gila katanya. Saya ngelihat tumpukan emas itu. Setelah itu dia kumpulin. Itu beratnya perkiraan dia hampir 500 gram. Setelah itu dia coba tanya-tanya di mana jual emas tanpa surat. Karena ini seolah-olah emas dari tambang katanya. Akhirnya dia hubungin lagi tuh temannya si Kak. Halo katanya, Kak, tolong dong bantuin saya jual emas. Si Kak pun agak yakin gak yakin, emas dari mana lu katanya. Udah jangan banyak ngomong, sini aja. Akhirnya si Kak datang, ditunjukin lah emas. Satu kresek itu. Ini katanya, saya mau jual emas. Ini hasil semalam. Si Kak pun kan sudah tahu ya dengan ritual yang si M lakukan ini. Oh, saya tahu katanya tempatnya. Nah, singkat cerita, mereka itu jalan untuk menjual emas tersebut. Nah, di perjalanan itu tidak ada hal-hal apa-apa, cuman yang anehnya di mobil itu terasa bau wangi kembang melati, sangat wangi katanya. Tibalah di toko emas dan diceklah kadar emasnya segala macam, dan si kokohnya cuman bilang, saya cuman punya uang 500 juta. Mau diambil enggak? Kalau mau diambil, tunggu sebentar, saya ambilin cash. Nah, si M pun ngomong ke si Kak, udahlah ambil aja katanya. Dia sambil berbisik ke si Kak, orang nggak modal ini katanya, gratis.
Akhirnya singkat cerita transaksilah terjadi, emas tersebut dihargain 500 juta, seperti itu. Nah, setelah itu mereka pulanglah ke rumah. Mulailah si M ini bayar utang. Dengan berjalannya waktu ya, dengan beberapa kali kejadian yang sama, bayar utang segala macam, bahkan sudah punya eh, beberapa tabungan di bank. Bahkan mobil kebeli lagi, ada 4 katanya. Itu bukan mobil biasa, mobil mewah semuanya. Cuman dia ngerasa capek, dalam artian setiap habis meladeni si putri ini, dia tuh merasa sangat-sangat capek, kayak habis kerja berat gitu. Lama-lama karena dia pun uang sudah banyak, tabungan banyak, utang sudah lunas, mobil punya, rumah sudah punya beberapa, dia pun memutuskan mau menceraikan istri gaibnya. Nah, kalau tadi udah enaknya ya, sekarang si M ini bercerita tentang tidak enaknya. Setelah itu si M ini kembalilah ke Mbah Kunjen yang awal, tanpa ditemenin sama si K. Yang jadi heran, si M pas datang ke sana, wajah si Mbah ini wajah seperti orang marah. Si Mbah ini nunjuk, bukan nunjuk pakai tangan ya, pakai dia bawa sapu kayak lidi atau apa tuh. Dia nunjuk gini, sini kamu, katanya. Akhirnya si M datang, ngobrol lah sama si Mbah. Dan si M mengutarakan niatnya untuk mengakhiri pernikahan dengan bangsa jin ini. Nah, setelah itu si Mbah dengan nada keras, kamu yakin, katanya. Saya yakin, kata si M. Seyakin seperti awal dia mau melakukan. Baiklah, tapi kamu harus terima resikonya. Resiko apa, Mbah? Ya, semuanya ada resikonya. Tanpa menjelaskan apa-apa ke si Mbah. Nah, singkat cerita, mereka masuk ke ruangan itu dan dilakukanlah ritual. Setelah itu, pas ritual, si M ini seperti ada yang menampak. Keras banget. Seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya keluarlah. Dan terlihat bekas tamparan di pipi si M ini memerah. Gitu. Nah, habis itu selesai, dan si M pun pamitan dengan si Mbah. Si M pun masih berpikir, oh saya mah udah punya tabungan ini, katanya. Saya udah gak khawatir lagi miskin, kata si M. Usaha saya sudah jalan, saya punya rumah, beberapa rumah, mobil sudah banyak, tabungan ada, deposit ada. Tapi tidak begitu. Kejadian aneh mulai di perjalanan pulang. Di perjalanan pulang, tiba-tiba mobil yang dia tumpangi bocor berkali-kali banyak. Tapi anehnya, tiap ditambal yang kiri, nanti yang kanan bocor. Begitupun terus bolak-balik sampai klimaksnya mobil ini mogok. Padahal ini mobil baru, bukan mobil bekas. Si M pun kebingungan ya waktu itu. Nah, singkat cerita, akhirnya mobil tersebut pun diderek. Mulailah dia mengeluarkan uang. Diderek, singkat cerita dibawalah nyampe ke kotanya dia. Akhirnya dibenerin, habislah banyak. Bahkan nyampe mobil itu dijual sama si M. Rugilah dia di mobil itu. Ini kerugian pertama. Terus selanjutnya beberapa hari kemudian, rumahnya ada yang kebakar, salah satu rumahnya, usahanya itu selalu merugi. Nyampe suatu titik, akhirnya tahun berjalan, ini hartanya tuh habis. Bahkan untuk membeli beras aja, dia bingung. Yang tadinya kaya raya, mobil ada, rumah ada,
tabungan pun banyak, habis katanya. Kata dia, selalu aja tiap hari itu ada aja kejadian yang harus mengeluarkan uang begitu banyak. Dan semua itu di luar nalar katanya. Singkat cerita, habislah beliau, akhirnya beliau coba bangkit lagi, tapi katanya itu sangat susah dan gangguan-gangguan itu ada. Gangguan dari makhluk astral. Seperti katanya, tiap malam tuh di rumahnya tuh selalu ada suara kelentang, kelenteng, kelentang, kelenteng. Dan seperti ada makhluk lain, mungkin lebih menyerupai kayak desisan ular katanya. Cuman itu udah biasa bagi dia, udah nggak dianggap. Nah, setelah habis, dia mencoba lagi balik lagi ke paranormal yang sebelumnya untuk meminta bantuan lagi. Tapi jawaban si paranormal tersebut, kamu sudah nggak bisa karena kamu sudah menyia-nyiakan kesempatan yang dulu katanya. Dan akhirnya saking putus asanya, dia naik bis pulang dari si paranormal ini, singgah-singgahlah di salah satu pesantren. Di sana dengan putus asa dia berhentilah di pesantren tersebut, dan dia masuk. Sudah sekian lama dia tidak mendirikan sholat. Akhirnya entah dorongan apa, saya mau sholat, saya pengen bertobat. Akhirnya dia sholat. Sholatlah dia di situ. Sampai ada salah satu pengurus pondok yang nyamperin dia, bertanya. Gitu. Dia bilang habis mengembara mencari rezeki, dan sepertinya si pengurus pondok ini tahu apa yang sedang terjadi, karena si pengurus pondok ini bilang, "Pak, ayo kita ngobrol dengan Mbah Yai," katanya. Oh, ayo boleh. Nah, akhirnya ngobrollah dengan Pak Kiai. Awalnya dia tidak menceritakan apa yang menjadi masalah dan apa yang sudah terjadi terhadap dirinya. Tapi lama-lama karena sering ngobrol, udah ngerasa nyaman, akhirnya dia bercerita lah ke Pak Kiai ini. Pak Kiai pun membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kamu sudah menduakan Tuhan katanya. Kamu harus bertobat, segala macam lah kata Pak Kiai. Dia pun dengan berderai air mata, dia menanyakan Pak Kiai, gimana caranya saya bertobat? Apakah saya masih bisa bertobat? Jawab Pak Kiai, bisa katanya. Selagi kamu ada niat dan selagi napas kamu masih berhembus, pintu tobat lalu terbuka. Jawab Pak Kiai. Itulah mungkin salah satu kehebatan Islam ya, karena Allah itu salah satu Maha Pengampun. Akhirnya dia diam di pondok ini selama 1 minggu. Nah, setelah seminggu di pesantren, beliau mendapat pencerahan dan beliau berpamitan pada Kiai. Pak Yai, terima kasih banyak atas masukan dan atas petunjuk yang Pak Yai berikan. Saya mau izin pamit pulang. Saya mau coba berusaha lagi dari awal dengan keimanan saya. Nah, singkat cerita, pulanglah beliau ke kampung halamannya dengan kondisi rumah sudah terjual ya. Dia ngontak dari awal. Dia coba kembali lagi ke dunia permebelan. Dia mengerjakan sendiri dengan perlahan. Akhirnya ada orderan dengan sedikit-sedikit, tapi dia jalankan dengan tekun. Akhirnya memang sekarang ini belum nyampe ke titik normal, tapi kata dia, sekarang minimal saya sudah bisa makan dan saya bisa menghidupi beberapa karyawan lagi walaupun hutang saya belum lunas, kata beliau. Nah, begitulah kisah dari narasumber kali ini, dan beliau berpesan untuk pemirsa Dongis, jangan sampai melakukan apa yang beliau lakukan, karena
pemberian dari makhluk-makhluk seperti itu sifatnya hanya sementara, bukan kekal. Dan jangan sampai menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya asal kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dikasih. Tapi mintalah dengan sungguh-sungguh, mintalah dengan keimanan, seperti itu. Nah, demikianlah pemirsa untuk cerita pada episode kali ini. Cerita yang dikirimkan dari narasumber melalui DM pada kami, dan banyak yang bisa kita petik hikmah dari cerita kali ini. Mungkin ada narasumber domis yang lagi kesusahan dalam kegiatan ekonomi dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Jangan putus asa dan jangan ngambil jalan buntu. Teruslah berdoa, berusaha. Sekian dari saya Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.